Sekarang jelang jam 9 malam, kalau TPS dibuka pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, berarti hanya 10 jam sampai kita memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilih. Saya ke Pak Dodi dulu. Pak Dodi, apa yang ingin diingatkan baik bagi calon kepala daerah dan pemilihnya? Kalau polisi itu urusannya Pak Harsono dan kawan-kawan. Silakan Pak. Iya, baik. Kami tentunya mengajak kepada kawan-kawan yang sedang mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi kepala daerah, tolong untuk selalu ingat bahwa Anda akan menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Nah, kalau tanggung jawabnya besar berarti mengajak ke hal-hal yang sangat baik kepada para pemilih. Nah, pemilih juga perlu rasional dan lalu kemudian memberikan suara itu secara hati-hati, cermat, dan tidak usah emosional untuk menentukan siapa yang akan menjadi pilihannya. Ini hal yang sangat penting karena kalau sempat pikiran kita agak kusut, lalu kemudian emosional, jangan-jangan nanti salah pilih. Nah, kalau salah pilih itu menyesalnya 5 tahun. Nah, ini semua perlu dipedomani dan perlu dipegang teguh oleh para calon dan para pemilih supaya menentukan jalannya secara benar bijaksana. Terima kasih Pak Dodi. Pak Harsono. Ya, terima kasih. Saya juga mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Dodi. Saya tambahin sedikit saja. Saya juga berharap pada kesempatan yang ini mengajak kepada seluruh warga masyarakat, gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani bagi yang mempunyai hak pilih. Kemudian yang kedua, yang sudah kita sepakati bersama untuk siap menang dan siap kalah, tolong jangan hanya menjadi memori tulisan, tapi memang itu mampu diteruskan sampai kepada seluruh pendukungnya. Dengan demikian, insya Allah semua akan kondusif. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, maaf agak panjang. Yang ketiga, saya juga berharap kepada seluruh warga masyarakat, seluruh simpatisan, seluruh pendukung, seluruh tim sukses, dan seluruh paslon yang jumlahnya 800 lebih ini, jadilah warga negara, jadilah masyarakat yang bijak. Jangan membuat masalah. Kami dari aparat kepolisian dari sejak beberapa waktu yang lalu dan peningkatannya tentu sejak tadi sore, kami melaksanakan razia, kami melaksanakan patroli dengan skala yang besar. Jadi tadi yang diindikasi oleh Pak Jerry tentang manipulatif, tolong jangan lakukan. Baik. Termasuk pelanggaran-pelanggaran yang lain. Supaya semuanya tetap kondusif. Terima kasih Pak Harsono. Bang Jerry, ya, Anda catatan. Saya kira sebagai bangsa kita punya kepentingan mensukseskan pilkada serentak ini. Karena ini kan bagian dari desain kita untuk 2027, pemilu kita akan serentak. Gitu. Jadi kalau ini gagal, saya kira skenario ini bisa juga berubah. Gitu ya. Jadi itu salah satu kepentingannya, karena itu kita harus menjaga kedamaian dan ketertiban proses pilkada dan hari H dan kemudian proses rekapitulasinya. Lalu yang kedua, saya kira memilihlah secara lebih bertanggung jawab, jangan tergoda dan terlibat manipolitik. Malah mungkin kita berharap praktek manipolitik ini dilaporkan supaya pelakunya bisa kena sanksi. Ya. Lalu yang ketiga, saya kira banyak yang bertanya sebetulnya siapa calon yang baik yang mau dipilih. Kalau kita mengikuti dengan baik proses pilkada, mudah sekali mengidentifikasinya. Misalnya, jadi janganlah memilih yang melakukan manipolitik, gitu ya. Janganlah memilih yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam proses pilkada. Gitu. Kecurangan apa saja, gitu. Sejak dari yang awal. kecil maupun yang besar, gitu. Karena ini memperlihatkan calon atau pasangan calon yang bersangkutan itu sebetulnya nggak punya karakter dan moralitas yang baik untuk menjadi pemimpin di daerah itu. Okay. Gitu. Jadi semudah itu sebetulnya, nggak usah rumit-rumit. Lihatlah apa yang dialami terhadap para calon dalam proses pilkada di daerah masing-masing. Terima kasih banyak Bang Jerry, Pak Harsono, Pak Dodi. Kita menghitung jam, bukan lagi menghitung hari, tapi menghitung jam. 10 jam menuju TPS dibuka. Berharap penyelenggara dalam kondisi siap 100%, logistik sudah
distribusikan dengan baik karena kerawanan pertama kalau dikelompokkan menurut Pak Harsono adalah distribusi. Jadi mudah-mudahan semua sudah aman. Mudah-mudahan yang nggak dapat surat undangan seperti keluarganya Pak Dodi tetap datang ke TPS besok untuk menggunakan hak pilihnya. Kalau tadi Bang Jerry mengatakan 12 tahun lagi tahun 2027 kita akan pemilu serentak, milih presiden, DPR, DPRD, DPD dan juga kepala daerah. Jadi kalau besok dalam perjalanan panjang 12 tahun ke depan tidak bisa kita lakukan dengan baik, maka khawatirnya kita jangan-jangan nggak bisa melakukan yang kita cita-citakan. Jadi yuk kita sama-sama jaga besok, silakan gunakan hak pilih Anda, calon kepala daerah, tolong, jangan basa-basi kalau Anda mengatakan siap menang, siap kalah. Tolong tunjukkan kalau itu betul-betul terjadi, jangan hanya tanda tangan, dibacakan, foto bersama, dan selesai begitu saja. Untuk memilih money politics, intimidasi kita tinggalkan, saya ingin menutup dengan yang disebutkan di awal tadi. Ini seperti pemilu dalam matematika. Jadi kalau Anda menerima 100.000, kalau dibagi 5 tahun hanya 20.000 per tahun. Kalau dibagi 365 hari maka hanya 1.600, dibagi 12 bulan hanya 1.666. Kalau dibagi lagi dalam 30 hari hanya 55,55 rupiah. Jadi harga diri kita jangan dijual hanya 55,5 rupiah per hari demi 5 tahun yang bisa kita rugikan, bisa buat kita rugi sama-sama. Terima kasih banyak Pak Dodi, Pak Harsono, Bang Jerry, saya Natalisa, selamat malam.